Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Di sini saya akan membahas terkait rekomendasi YouTube ya. Dan pasti kalian bertanya-tanya bagaimana cara agar video kita itu direkomendasikan. Tentunya di sini kita akan belajar bareng. Dan sebelum itu alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, biar gak lama, di sini kita langsung aja bahas ya. Ngomongin terkait rekomendasi, tentunya ini bagus banget ya, dan baik untuk YouTuber pemula. Karena kalau kita sudah mendapatkan rekomendasi, kita itu akan mudah untuk mendapatkan viewers, atau viewers itu akan berdatangan terus ya ke channel ataupun ke video kita. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut sampai cara mendapatkan rekomendasi, kalian harus paham dulu ini ya. Apa itu rekomendasi? Nah, rekomendasi itu adalah dimana YouTube memilih beberapa video di YouTube ya. Di situ YouTube menyebarkan atau menyodorkan ke pengguna ataupun ke penonton YouTube yang sesuai. Itu adalah rekomendasi. Tentu di situ yang merekomendasikan itu adalah YouTube atau sistem YouTube itu sendiri. Nah, tentu YouTube itu juga tidak sembarangan ya dalam merekomendasikan konten ataupun video. Di situ YouTube bisa membaca ya, bisa membaca sinyal. Dan YouTube tahu video mana yang pantas direkomendasikan dan video mana yang tidak pantas tidak direkomendasikan. Dan di sini YouTube itu ngasih tahu ya atau membocorkan bagaimana YouTube merekomendasikan konten atau bagaimana sih YouTube itu dalam merekomendasikan konten ya. Nah, yang pertama adalah video yang sering mereka tonton. Yang kedua adalah video yang tidak mereka tonton. Yang ketiga adalah berapa lama sih waktu yang dihabiskan penonton itu saat menonton video tersebut. Nah, kalau semakin lama penonton itu menonton video tersebut, maka video itu akan direkomendasikan atau akan disebarkan ke pengguna yang lain di YouTube. Nah, seperti itu ya. Lalu yang keempat adalah dari interaksi video ya. Nah, ini juga mampu membuat video kita itu direkomendasikan sama YouTube. Misalnya dari suka dan tidak suka, dari dalam membagikan video, dari berkomentar ataupun membalas komentar dan sebagainya. Yang kelima adalah masukan tidak tertarik. Lalu yang keenam adalah survei kepuasan. Ini biasanya muncul ya kalau kalian sudah nonton video di YouTube atau dari channel seseorang, itu pasti akan muncul. Dan tentu masih banyak lagi ya. Itu hanya YouTube yang tahu. Tapi ini yang dibocorkan sama YouTube. Nah, lalu di mana sih tempat YouTube itu merekomendasikan konten ataupun video-video kita? Nah, ada dua tempat. Yang pertama adalah bagian beranda ya, beranda YouTube. Nah, di saat kalian nih membuka YouTube, pastikan muncul tuh video-videonya ya di saat kalian scroll ke bawah. Nah, itulah video-video yang direkomendasikan sama YouTube. Yang kedua adalah bagian berikutnya. Nah, pasti kalian sering nonton kan video di YouTube ya, menggunakan laptop misalnya. Nah, kalau kalian menggunakan laptop, di saat kalian nonton video, pasti ada di bagian kanan ya, video-video yang muncul. Nah, itu adalah video yang direkomendasikan. Ataupun sekarang kalian menggunakan HP nih, saat kalian nonton video ini, pasti kalian scroll ke bawah dan disitu muncul kan video-video yang lain. Nah, video itulah yang direkomendasikan sama YouTube. Nah, paham ya sampai sini? Dan kalian juga jangan berpikiran kalau kalian misalnya nonton video dari channel seseorang, channel yang besar, ataupun kalian itu nonton video sampai full, itu kalian itu akan dapat rekomendasi ya dari channel itu. Itu salah ya, itu pemikiran yang salah. Karena seperti aku katakan tadi kan, kalau rekomendasi itu berasalnya dari YouTube atau dari sistem YouTube itu sendiri ya. Nah, kalau misalnya kalian ngelakuin seperti itu malah yang direkomendasikan itu bukan konten kamu, tapi konten dia atau konten yang tadi kamu tonton sampai full tuh. Itu adalah video yang direkomendasikannya. Karena YouTube akan mendapatkan sinyal baik ya atau sinyal bagus dari video tersebut. Karena kan yang tadi aku katakan juga, kalau penonton menyimak video kita lama ya, sampai lama, maka video kita itu akan direkomendasikan.
Nah, dari sini kalian udah paham ya, udah ngerti. Jadi kalian jangan berpikiran seperti itu. Itu salah. Nah, lalu bagaimana sih cara agar video kita itu dapat direkomendasikan sama YouTube? Nah, semoga aja ini bisa kalian terapkan ya. Caranya itu adalah kita harus membuat sistem YouTube itu paham terhadap channel kita. Upaya yang bisa kita lakukan yang pertama, kita harus membuat channel itu menjadi satu topik ya, ataupun satu tema. Dan di situ kita harus barengin dengan rajin upload video. Ya kalau kalian misalnya tidak bisa rajin upload video, ya kalian usahakan upload videonya itu secara konsisten. Dan untuk faktor pendukung, ini yang kedua, kalian bisa terapkan SEO ya di video kalian. Tentu itu akan membantu video kalian mudah ditemukan di penelusuran YouTube ya. Karena viewers itu bukan berasal dari rekomendasi aja. Ya bisa dari hal yang lain. Salah satunya adalah penelusuran YouTube. Itu tentu sangat membantu ya. Saya juga terapkan kok itu di channel saya. Dan alhamdulillah lumayan viewers itu selalu datang ya dari penelusuran YouTube. Lalu yang ketiga adalah kita harus membuat penonton pengen ngeklik ya video kita, yaitu dengan membuat thumbnail yang menarik. Thumbnail yang menarik ini ya thumbnail yang bikin orang penasaran, bikin orang pengen ngeklik thumbnail tersebut. Nah seperti itu ya. Karena thumbnail ini juga sangat penting. Thumbnail ini adalah gambar pertama yang dilihat oleh penonton ya saat mau mengklik video. Nah di situ juga kita kan bersaing ya dengan video-video yang lain. Usahakan kita harus membuat thumbnail yang menarik mungkin. Ya kalau misalnya nih nilai thumbnail kalian kecil ya, kalian juga bisa kok ganti thumbnailnya. Itu jauh lebih bagus ya, atau lebih baik. Lalu yang keempat adalah kita juga harus bisa membuat penonton itu puas ya, ataupun membuat penonton menyimak dari awal sampai akhir ya. Supaya kita mendapatkan atau supaya kita disimak dari awal sampai akhir, itu kalian harus memberikan video yang bermanfaat. Terus kalian juga saat menyampaikan video itu, di dalam video itu jangan bertele-tele, hilangkan bagian yang sekiranya tidak penting. Bisa disebut ya bagian penurunan lah, bagian yang sering di skip atau bagian yang sering ya diabaikan lah. Nah sebenarnya data ini sudah ada kok di analitik channel kalian. Namanya itu adalah momen retensi untuk penonton. Kalian bisa cek sendiri. Sebenarnya terkait hal ini juga udah aku bahas ya. Kalian tinggal cek juga di channel aku. Dan di sini yang kelima adalah kita juga harus aktif ya dalam berinteraksi. Misalnya kasih like, kasih love di komentar, ataupun kita membalas komentar. Itu juga bagus. Nah, bukan hanya sistem YouTube yang harus paham terhadap channel kita, tetapi penonton juga harus paham terhadap channel kita. Makanya kalian harus pasang banner ya. Pasang banner, membuat deskripsi channel. Di situ kalian jelaskan channel kalian itu membahas apa sih. Nah, di situ kalian harus jelaskan. Ataupun kalian bisa membuat cuplikan ya, cuplikan video. Nah, contohnya adalah di channel aku. Di situ ada cuplikannya, kalian bisa lihat atau bisa tonton. Nah, seperti itu. Ataupun kalian bisa setting di channel kalian masing-masing ya. Misalnya bagian unggulan dan yang lainnya. Itu juga sangat membantu ya. Channel kita dipahami oleh penonton. Nah mungkin itu saja yang bisa aku bahas. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Nanti insya Allah aku jawab ya. Semoga apa yang aku berikan ini bermanfaat. Dan jangan lupa nonton video aku yang lainnya yang nongol di sini. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.